Galang Rambu Anarki, nama itu begitu lekat di telinga banyak orang, bahkan sebelum kepergiannya, nama Galang lebih tersohor dari sosoknya. Apa sebenarnya yang menarik dari Galang, kisah kematiannya bukan? Lantas, apa ada yang bilang karismanya? Nah, karisma Galang. Pada sebuah momen terekam kamera kedatangan Iwan Fals didampingi seorang remaja nyentrik mengenakan jaket jeans dengan setelan celana panjang gombrang. Tampak jelas dalam video yang berlabel RCTI dengan tulisan Fendi 1980. Kabar-kabar itu kehadiran gak langsung tak menjadi pusat perhatian hadirin. Terlebih beberapa gadis belia yang sedang bertugas dalam acara itu dari perangainya yang tampak cuek dan terbiasa dengan kerumunan publik, dapat dipastikan bahwa ia adalah pribadi yang jelas tumbuh dan terbiasa dalam lingkungan hiruk-pikuk industri hiburan. Galang Rambu Anarki adalah musisi berusia 15 tahun yang tergabung sebagai gitaris band Bunga. Sejak 1996, setelah memutuskan kepada ayahnya bahwa musik lebih penting daripada ijazah, Galang juga mengatakan pada ayahnya bahwa ia ingin segera menikah dan menafkahi sang istri dari musik. Walaupun putusan Galang tidak langsung dijawab, namun hal itu dibuktikan ketika sang ayah sering mendapatinya berada di studio sendirian sebelum teman-temannya datang. Keseriusannya terbukti dalam hal tepat waktu. Selanjutnya, keputusan Galang memilih musik dan meninggalkan sekolah mendapat persetujuan penuh dari Iwan Fals oleh ayahnya. Galang diberi kebebasan dalam berideologi dan bermusik. Nama Galang Rambu Anarki telah populer sejak dirilisnya album Opini Produksi Musika Studio pada 1982. Yang mana track dengan judul bertuliskan nama Galang Rambu Anarki diposisikan sebagai tracklist. Urutan pertama dari 10 tracklist album dalam kurun 14 hingga 15 tahun. Sejak dirilisnya album itu. Secara umum, perhatian publik hanya terarah pada menikmati tembang yang bercerita tentang dirinya di masa lahir ketimbang mengenal sosok Galang. Tentu wajar saja jika saat itu dirinya belum mendapat perhatian dari publik. Karena 1996 adalah masa-masa awal Galang meniti karir sebagai gitaris muda berusia 14 tahun. Genre yang dipilihnya bertolak belakang dengan aliran musik sang ayah yang mudah dicerna dan diterima publik. Galang memilih grunge dan rock alternatif sebagai kiblat utama bermusiknya. Dengan begitu, ruang lingkup musikalitas Galang tidak merambah pada semua lapisan, melainkan hanya bertengger pada kalangan-kalangan pecinta musik tertentu. Bahkan album mereka baru dirilis setelah kepergian Galang. Berdasarkan pengalaman yang dikisahkan dan Neil selaku basis band Bunga, proses perekaman beberapa trik mereka dilakukan secara spontan melalui kaset pita dengan hanya menggunakan Walkman tanpa proses pemulangan edit maupun di level apapun. Itu semua adalah bagian dari ideologi seburuk dan sebaik apapun hasilnya, karya tetaplah karya. Berbeda dengan kalangan publik yang hanya mengenal namanya melalui karya sang ayah dalam lingkup entertainment, figur Galang sebagai musisi muda dengan paras elok disertai tato bergambar kawat duri yang melingkar pada lehernya benar-benar menjadi ikon dan topik perbincangan menarik di antara kalangan selebriti kaum hawa, ditunjang oleh parasnya yang tampan. Karakter Galang yang selalu tampil apa adanya dengan outfit yang cenderung bandel namun tetap humble dan tenang. Memberi candu pesona tersendiri bagi siapapun yang melihatnya, Galang selalu menjadi incaran para gadis dari wanita. Wanita pengidolanya Galang hanya menambatkan hati pada Ine Febrianti, seorang foto model dan artis cantik kelahiran Semarang, Jawa Tengah. Walau usia terpaut 5 tahun, Galang nekat ingin menikahinya. Dalam komunitas musiknya oleh rekan-rekan satu band, Galang dikenal sebagai pengidola berat. Kartu bayam pernah terjadi di akhir event konser Bunga. Iwan Fals harus dipanggil karena ulah Galang yang mabuk saat pegelaran mereka yang berakhir ricuh. Sebagai musisi senior, Iwan Fals nasihat di Galang dan kawan-kawannya agar berhenti mabuk di saat konser karena manusia tidak akan dapat mengontrol jiwanya pada saat dipengaruhi alkohol. Kata-kata Bung Iwan yang singkat itu merubah pola pikir kelimanya. Sejak kejadian itu, Bunga memutuskan untuk tidak mengkonsumsi alkohol sebelum pertunjukan berakhir. Spirit Galang memiliki pengaruh besar dalam band Bunga. Tidak ingin band yang digawanginya itu bubar suatu saat sebelum kepergiannya. Galang mengatakan pada setiap personel bahwa apapun yang terjadi, Bunga harus tetap jalan. Pada kesempatan lain, Galang juga mengatakan pada Tony Vialisan,
Vokalis Ton bunga lu pegang ya emang lu mau kemana? Kata Tony, pokoknya bunga lu pegang, ujar Galang. Tidak ada yang menyangka jika itu adalah pesan terakhirnya, kebiasaan Galang dalam memberi improvisasi spontan yang enak bagi teman bandnya tidak akan pernah dirasakan lagi. Tanggal 25 April 1997 3 hari setelah perbincangan singkat keduanya, Tony mendapat kabar bahwa Galang telah pergi selamanya. Kepergian Galang sejarah tiba-tiba membuat sang ayah panik, sedih dan terluka. Tidak hanya ayahnya, Saung Jabo sebagai rekan kerja, Iwan terpukul terlebih Setiawan Jodi, sahabat dekat Iwan yang mengenal sosok Galang sejak kecil semua terdiam kaget, tidak percaya. Kini mata publik tertuju pada sosok Galang Rambu Anarki yang sesungguhnya. Jika selama ini sebagian besar publik hanya mengenal Galang Rambu Anarki melalui judul lagu yang mengangkat namanya, kini sosok Galang muncul dengan berita kepergiannya. Semua bergabung sambil bertanya-tanya penyebab kematian. Dalam jawaban klasik yang selalu terlontar adalah akibat overdosis. Tidak ada yang tahu secara pasti arah obrolan tak lain terfokus pada karakter dan ketampanannya. Nama Galang masih terus ramai dibicarakan hingga saat ini. Seperti itulah kenyataannya, semua bentuk obrolan tentangnya tentu membuat nama Galang selalu wangi dari karakteristiknya yang menawan. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa Galang adalah titisan dewa, walau sebenarnya pernyataan itu tidak akan pernah dapat dibuktikan. Galang tetaplah manusia biasa dari karismanya yang khas dalam segala versi hingga ketampanan yang tidak pernah disadarinya. Serta lagu-lagu yang diciptakan sang ayah tentang dirinya semua menjadi dupa harum pada semesta abadi Galang. Al-Fatihah. Galang, doa kami di nadimu.